Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur hari ini tepat Engkau telah memberkati Indonesia dengan kemerdekaan selama 80 tahun. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada bangsa yang besar ini, yang masih begitu banyak orang di dalam bangsa ini yang belum bisa membedakan apa yang benar dari yang tidak benar, yang belum bisa membedakan apa yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada Allah. Ya Tuhan, oleh sebab itu kami kawanan kecil, domba-domba Kristus di tengah bangsa ini, biarlah Tuhan Engkau teguhkan menjadi saksi-saksi-Mu yang efektif. Engkau teguhkan menjadi warga negara Indonesia yang hidup mencerminkan, menyinari bangsa ini dengan terang dan kebenaran Tuhan. Dan pagi ini Tuhan melalui firman-Mu, ajar kami, tuntun kami, dan ubah hidup kami, sehingga kami tidak sekedar hidup di tengah Indonesia, tapi kami juga mempunyai satu peranan yang baik, yang membawa kesejahteraan bagi bangsa kami untuk kemuliaan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, dan pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saudara, hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan gereja memberikan satu tema bertumbuh sebagai warga negara Kristen dalam seri bertumbuh sepanjang bulan Agustus ini. Saya mengajak Ibu Bapak sekalian, mari kita membuka bagian firman Tuhan dalam kitab Yeremia 29. Kita melihat dalam perjanjian lama, Yeremia 29. Kita akan membaca ayat 4 sampai 9. Yeremia 29, ayat yang keempat sampai ke-9. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian, Yeremia 29, ayat 4 sampai 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara, Jim Elliot adalah seorang misionaris Amerika yang melayani di Ekuador. Dan dia menjadi misionaris yang mati martir karena dibunuh pada tahun 1956. Nah, Jim Elliot ini, dia pernah menulis satu kalimat yang indah di dalam jurnal yang dia biasa tulis. Dia menulis demikian, dimanapun kamu berada, beradalah di sana sepenuhnya. Hidupilah dengan sepenuhnya segala situasi yang kamu percaya adalah kehendak Allah. Dia menulis dalam bahasa Inggris demikian, wherever you are, be all there. Live completely every situation you believe to be the will of God. Itu yang dikatakan oleh Jim Elliot. Dan kata-kata ini, saudara, menggemakan apa yang Allah firmankan kepada umatnya, orang-orang Yehuda melalui Nabi Yeremia yang kita baca pada pagi hari ini. Allah berfirman kepada orang-orang Yehuda, umat Allah sendiri yang sedang ada di pembuangan di Babel, dan surat
ini yang ditulis kepada mereka seperti yang dijelaskan di ayat yang pertama, dikatakan demikian, beginilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang buangan, kepada para imam, kepada para nabi, dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Saudara, ini adalah surat kepada umat Allah, orang-orang Yehuda, yang meskipun mereka adalah umat Allah, tapi kini mereka sedang mengalami penghukuman Allah karena pemberontakan mereka, karena dosa-dosa mereka yang begitu menjijikkan dan mereka tidak kunjung mau bertobat. Maka Allah kemudian menghukum mereka dengan membiarkan bangsa yang besar, bangsa yang kejam, bangsa yang jahat, yaitu bangsa Babel dengan rajanya Nebukadnezar menghabiskan Yerusalem, membakar Yerusalem, dan kemudian membawa penduduknya ke pembuangan di Babel. Nah saudara, apakah menurut saudara situasi hidup di pembuangan di Babel itu adalah kondisi yang menyenangkan? Tentu saja tidak, saudara. Namanya pembuangan. Mana ada pembuangan yang enak? Apalagi ini adalah pembuangan yang karena mereka dijajah, ditindas oleh suatu bangsa yang jahat, bangsa yang bengis, bangsa yang besar militernya dan penindas, yaitu bangsa Babel. Sudah di pembuangan umat Allah ini begitu terpuruk. Mereka kehilangan kemerdekaan mereka. Tidak seperti yang kita nikmati hari ini. Mereka kehilangan tanah air mereka. Tanah perjanjian yang telah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka melalui para nabi sepanjang zaman sampai kemudian mereka dikaruniakan tanah itu, dan kini mereka kehilangan tanah perjanjian itu. Mereka dipindahkan, dislokasi ke Babel. Mereka kehilangan bahkan bait Allah yang begitu mereka banggakan, yang begitu menjadi tempat pusat ibadah mereka kepada Allah. Bait Allah di Yerusalem dibakar, dihancurkan oleh Babel, dan mereka kehilangan simbol yang sangat penting sebagai umat Allah. Bahkan di pembuangan mereka bisa dikatakan sudah kehilangan identitas mereka sebagai umat Allah. Sebab mereka tidak punya tanah perjanjian, mereka tidak punya bait suci, mereka tidak lagi bisa melakukan ritual-ritual agama mereka seperti yang biasa dulu mereka lakukan di Yerusalem. Mereka kehilangan identitas sebagai umat Allah. Dan mereka ada di tangan penjajah, penindas yang bengis, yang jahat, yang tidak segan-segan memperlakukan mereka dengan cara yang paling buruk yang mungkin mereka lakukan. Saudara bisa bayangkan situasi umat Allah di pembuangan Babel ini bisa dikatakan berada di titik yang paling rendah dalam sejarah mereka sebagai bangsa umat pilihan Allah. Mereka di titik nadir, titik yang paling rendah. Dan saudara bisa bayangkan orang-orang yang ada dalam kondisi demikian, saudara, apa pikiran mereka, saudara? Tentu orang-orang yang berada dalam kondisi yang begitu sulit itu paling normal apa? Berkeluh kesah, bukan? Tiap hari, tiap waktu menarik nafas, seperti menantikan kapan semua ini lewat, kapan semua ini berakhir, kapan mereka bisa kembali ke tanah perjanjian, ke tanah air mereka, tanah asal mereka. Dan itulah keinginan, kerinduan, harapan setiap orang yang dibuang ke tempat yang jauh dari tempat asal mereka, bukan? Dan ini tentu juga menjadi kerinduan, harapan bagi umat Allah di pembuangan. Mereka tidak melihat tempat mereka di sana di Babel mempunyai arti apapun, makna apapun buat mereka selain itu adalah tempat pembuangan, tempat hukuman, tempat mereka tidak lagi disukai, tempat mereka tidak lagi dipandang oleh Allah. Mereka berpikir ini adalah hukuman Allah dan Allah memalingkan mukanya dari mereka. Mereka tidak melihat ada arti lain selain hukuman, pembuangan, kesia-siaan. Itulah yang ada di pikiran orang-orang di pembuangan ini. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan yang dikirimkan kepada mereka oleh Nabi Yeremia, Allah mau umatnya ini meskipun mereka ada di pembuangan, mereka boleh melihat situasi mereka dengan perspektif yang berbeda. Dengan perspektif atau kacamata Allah dan bukan kacamata orang buangan yang sepertinya semuanya sia-sia. Allah ingin mereka melihat seperti apa yang digemakan oleh Jim Elliot tadi, wherever you are, be or there. Dimanapun kamu berada, beradalah di sana sepenuhnya. Hidupilah sepenuhnya segala situasi yang kamu percaya merupakan kehendak Allah bagimu. Dan Allah
ingin menjadikan Babel sebagai rumah mereka. So, mungkin ini sangat mengejutkan bagi orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan ini. Allah ingin mereka menjadikan Babel sebagai rumah mereka. Kalau kita lihat ayat 5 dan 6 dikatakan, dirikanlah rumah dan diamilah. Bukan cuma numpang, bukan cuma berkemah, tapi dirikanlah rumah permanen dan diamilah. Buatlah kebun dan nikmatilah hasilmu. Bukan hanya bekerja yang sementara, yang seperti kerja sampingan, tapi sungguh-sungguh mengusahakan suatu bisnis. Buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Kawinkan anak-anakmu di sana supaya mereka melahirkan anak laki-laki, melahirkan anak-anak perempuan dan menjadi bangsa yang semakin besar di Babel. Mereka bertambah banyak dan Tuhan bilang jangan berkurang. Sebaliknya justru mereka beranak pinak menjadi bangsa yang besar di tanah pembuangan ini. Saudara, inilah perintah Allah kepada orang-orang, kepada umatnya ada di pembuangan. Dan orang-orang Yehuda yang enggan membongkar koper-koper mereka karena mereka berpikir ini cuma sementara, ini nggak bakal lama. Apalagi nabi-nabi palsu di tengah-tengah mereka bernubuat palsu dan mengatakan tenang, nggak lama kok, ini sebentar aja. Sebentar kemudian Tuhan akan kembalikan kita ke tanah perjanjian, ke tanah air kita, ke tempat asal kita. Nabi-nabi palsu menjanjikan cuma sementara, nggak lama. Tapi Tuhan melalui Nabi sejati Yeremia berkata, bersiaplah untuk menetap lama di Babel. Jadikan Babel home sweet home. Bukan cuma sekedar tempat pembuangan. Kalau kita baca sampai ayat 10 tadi sudah berapa lama mereka akan di sana, dikatakan sampai genap 70 tahun. Itu bukan cuma 2 tahun, 3 tahun seperti kita merantau ke negeri asing, sekolah, kuliah, studi lanjut dan sebagainya. Bukan, tapi ini 70 tahun mungkin hampir seumur hidup seseorang yang baru lahir. Maka Allah ingin umatnya di Babel menjadikan tempat itu menjadi rumah mereka. Maka saudara melihat di dalam penghukuman Allah, bahkan Allah tidak menghapus anugerahnya bagi umatnya. Allah mempunyai rencana indah bagi umat Allah. Dan bahkan kalau kita lihat ini juga berarti bagi Babel sendiri. Melalui umat Allah yang ada di pembuangan di Babel, Allah ingin sinarnya, terangnya, kebenarannya itu dipancarkan oleh umatnya. Allah ingin umatnya bukan cuma hanya menyendiri, mengisolasi dirinya, hidup dalam keterpurukan di tanah pembuangan itu. Tapi Allah ingin mereka melalui semua sumber daya mereka ikut membangun Babel. Membangun ekonomi Babel, membangun kehidupan sosial di Babel. Dan bahkan menjadi kompas moral, membangun kehidupan moralitas etika kerajaan Allah di Babel, tempat pembuangan itu. Maka Tuhan berfirman, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu. Saudara, ini seperti ada dua unsur yang tidak bisa ketemu. Yang satu bilang membuang, seperti sudah tidak ada artinya, seperti hukuman, seperti kesia-siaan. Tapi di sisi lain juga ada usahakanlah kesejahteraan kota. Justru di tempat di mana aku membuang kalian. Demikian firman Tuhan. Rencana Allah bagi umatnya adalah apa? Dimanapun umatnya berada. Mereka harus dengan segala sumber daya, segala resources yang ada pada mereka, mereka membangun tempat itu, membawa common good, membawa kebaikan, membawa kesejahteraan bagi kota dan bangsa itu. Ini yang Allah kehendaki dan firmankan kepada umatnya di tanah pembuangan di Babel. Saudara, Bapa Gereja abad keempat, sekaligus seorang teolog yang sangat besar sepanjang sejarah gereja, Augustinus, dia pernah menulis salah satu buku yang sangat penting, yaitu dengan judul The City of God, Kota Allah. Dalam buku City of God ini, Augustine, dia menjelaskan sejarah manusia itu sebagai konflik dari dua kota, ini metafora, yaitu konflik antara the City of God dengan the City of Man. Konflik antara kota Allah dengan kota manusia. Kota Allah, Agustinus katakan adalah kota yang berisi orang-orang yang submit, yang tunduk, yang setia kepada Allah, yang melaksanakan firman Allah, itu kota Allah.
Sebaliknya saudara, the city of man, kota manusia adalah kota yang dipenuhi dengan orang-orang yang melawan Allah, yang memberontak kepada Allah, yang tidak mau ikut perintah Tuhan, yang selalu membangkang kepada Allah. Dan Agustinus, dia melihat Babel adalah sebuah simbol Alkitab bagi city of man. Babel adalah the very city of man, dengan kata lain, yaitu kota dan negara yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan penyembahan berhala, di mana tidak ada satupun orang yang benar, di mana di situ setiap orang menentang Allah, melawan Allah. Inilah Babel, kota di mana pemberontakan kepada Allah itu begitu luar biasa menyebar. Dan Israel bisa dikatakan ada di kota city of man seperti ini. Maka saudara, kalau meminjam istilah Agustinus dari bukunya itu, The City of God, maka melalui firman Tuhan hari ini sepertinya Allah ingin umatnya membangun the city of God di tengah-tengah the city of man. Membangun kota Allah di tengah-tengah kota manusia. Membangun sebuah peradaban, membangun sebuah hidup yang memuliakan Allah, yang menyorot kepada Allah di tengah-tengah kota yang memberontak kepada Allah. Dengan kata lain, Allah ingin umatnya di sana mendirikan kota Allah di tengah-tengah kota setan. Ini tentu bukan perkara mudah. Mereka minoritas, mereka kecil. Itu sebabnya Allah bilang bertambah banyaklah, kawin mengawinkan di antara sesamamu, lahirkan anak laki-laki, anak perempuan, bertambah banyak dan jangan berkurang. Supaya pengaruhnya makin kuat, supaya efeknya makin menyebar. Dan meskipun pekerjaan ini tidak mudah saudara, bahkan ketika umat Allah, warga negara the city of God, mereka mungkin tidak bisa langsung mengubah the city of man dengan segala kebobrokannya, tapi di kota itu, di the city of man itu, mereka harus menjadi the very best residents of the city of God, of the city of man itu. Mereka ada di kota yang bobrok, tapi mereka harus menjadi warga negara kerajaan Allah yang terbaik di kota, di negara yang bobrok seperti itu. Dan saudara, inilah perspektif yang harus kita miliki juga sebagai warga negara Indonesia ini saudara. Kota kita, negara kita, Jakarta, Indonesia, kita ada di sini. Bahkan mungkin ada yang merantau, ada yang mungkin bahkan sedang berkunjung dari kota lain. Kota dari manapun saudara berasal, katakanlah kita tetap di Indonesia. Kalau kita ada di sini saudara, mungkin ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan dan sebagainya. Saudara, bukan sebuah kebetulan kita ada di sebuah kota, kita hidup dan tinggal di sebuah kota di negara Indonesia ini. Itu tidak pernah kebetulan. Saudara lihat tadi firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan ke kota di mana aku membuangmu. Saudara, kalau kita lihat ini siapa yang membuang umat Allah ke sana? Bukan Raja Babel. Bukan Nebukadnezar, bukan itu dilema perang sehingga mereka tidak ada pilihan, mereka harus di Babel. Bukan, tapi ke tempat aku membuangmu, itu kedaulatan Tuhan. Allah menegaskan bahwa kehendak Allah mereka ada di tengah-tengah Babel, the city of man yang bobrok itu, yang gelap itu. Saudara, dan disitulah Tuhan menetapkan satu tujuan untuk mereka. Bukan cuma meratapi hukuman mereka, bukan cuma memikirkan kapan balik, memikirkan sampai tua. Tetapi mereka harus membawa berkat, membawa kesejahteraan dan membangun kota dan bangsa itu. Dan saudara, inilah kita. Seperti kita di Indonesia, bukan kita dibuang di Indonesia, sama sekali tidak. Tapi di mana kita berada hari ini, saudara, itu bukan sebuah kebetulan. Tuhan menetapkan kita menjadi orang Indonesia, lahir di Indonesia, mungkin sebagian besar hidup dan tinggal di kota Jakarta ini. Saudara, orang-orang Kristen harus mempunyai perspektif yang berbeda ketika mereka ada di sebuah kota. Mereka ada di sebuah negara, mereka harus hidup dengan perspektif yang sama sekali berbeda. Saudara, kita mungkin merasa bahwa Indonesia ini bukan negara yang ideal buat kita, bukan? Belakangan ini kita banyak menarik nafas heran melihat bangsa ini yang begitu banyak hal-hal yang ajaib, dalam maaf arti negatif, bukan? Begitu banyak kabar yang membuat kita geleng-geleng melihat bagaimana pejabat-pejabat mengambil keputusan, bagaimana politik bangsa kita, bagaimana hukum di negara kita.
Kita mungkin seperti lelah hidup di Indonesia kan. Kita melihat Indonesia bukan negara ideal buat kita. Pejabatnya begitu korup. Bahkan lembaga peradilan apapun itu seperti bisa disusupi oleh kehendak penguasa. Kita melihat bagaimana agama mayoritas negara ini bukan agama kita. Kita melihat bahkan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, masih terus berlangsung, intoleransi yang tidak habis-habisnya meskipun hukuman sudah ditegakkan, meskipun dorongan-dorongan sudah ditegakkan untuk meluaskan toleransi, tapi bangsa kita masih sulit belajar apa itu toleransi antar agama, antar suku, antar etnis. Kita melihat bagaimana di tengah bangsa izin gereja itu masih dipersulit. Bahkan banyak daerah di mana izin itu sudah ada pun masih belum bisa dibangun karena penentangan mayoritas masyarakat di daerah itu. Kita melihat bagaimana bangsa ini adalah bangsa yang mentalitasnya begitu buruk. Maka tadi saya berdoa bahwa bangsa ini, di tengah-tengah bangsa ini masih begitu banyak orang belum bisa membedakan yang benar dan tidak benar. Membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Membedakan mana kehendak Allah dan mana yang Allah benci. Bangsa ini masih begitu banyak orang hidup dalam kegelapan seperti itu. Saudara, di tengah-tengah kondisi ini kita melihat seperti kita maunya apatis aja. Udah gak mau tahu lah bangsa ini mau jadi apa. Yang penting aku masih bisa hidup, bisa kerja, mungkin bisa bisnis, dapat uang. Dan kemudian hidup di tengah bangsa ini tanpa mau tahu apapun tentang apa yang terjadi di tengah bangsa kita. Saudara, mungkin di tengah-tengah bangsa yang begitu terpuruk ini kita berpikir, aduh sayang ya, kenapa saya gak lahir misalnya di Finlandia, negara yang paling bahagia, berkali-kali setiap tahun ada pemilihan kota paling bahagia dan Finlandia sudah berkali-kali menduduki peringkat nomor 1. Kenapa kita nggak lahir di Finlandia tapi cuma di Indonesia? Mungkin kita berpikir kenapa saya nggak lahir di kota-kota dengan peringkat pemerintah terbaik di dunia seperti Swiss, seperti New Zealand, seperti Kanada, seperti Norwegia. Kenapa kita nggak lahir di negara-negara dengan the very best government? Tidak seperti Indonesia di mana pemerintahannya masih banyak kekurangan. Kita ingin negara yang tingkat korupsinya rendah, kita ingin negara ada stabilitas politik, kita ingin negara ada stabilitas ekonomi, kita ingin negara-negara yang pejabatnya berintegritas. Meskipun yang kita hadapi adalah berita-berita yang sungguh mengherankan kita. PBB yang naik ratusan persen, sungguh di luar perkiraan BMKG bahkan. Kita melihat bagaimana situasi kesulitan mencari pekerjaan, pengangguran, tingkat pengangguran yang tinggi. Kita melihat bagaimana kriminalitas begitu merajalela. Dan kita melihat bagaimana konflik sosial di tengah-tengah bangsa kita. Rasanya kita ingin apatis. Gak heran berapa waktu lalu begitu populer satu hashtag, satu tagar, kabur aja dulu. Sebagai satu kritikan, sebagai satu senggolan kepada pemerintah supaya mereka membuat bangsa ini, pemerintah ini menjadi lebih baik. Mungkin kita begitu apatis dia melihat bangsa kita saat ini, saudara. Tapi Tuhan berfirman, jadikan Jakarta, jadikan Indonesia rumahmu. Buatlah, bawalah kesejahteraan, bawalah sebuah pengaruh common good untuk kebaikan Jakarta, untuk kebaikan Indonesia atau kota-kota dari mana saudara berasal dan mungkin tidak lama lagi saudara akan kembali ke kota-kota itu. Tuhan berfirman, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu atau aku menempatkanmu dan berdoalah bagi kota itu sebab apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya itu sebab shalomnya adalah shalommu. Sebab apa yang shalom yang terdapat di kota di mana engkau ada, kalau engkau usahakan itu baik-baik, maka engkau sendiri yang akan menikmati shalom yang engkau usahakan itu. Saudara, Augustine di dalam buku yang tadi saya sebutkan, The City of God, dia mendefinisikan shalom itu sebagai apa? The tranquility produced by order. Ketenangan, kedamaian yang dihasilkan dari keteraturan. Jadi saudara, seperti Tuhan berfirman, usahakanlah keteraturan, usahakanlah harmoni, usahakan kebaikan di tempat di mana aku menempatkanmu.
Dengan kata lain, buatlah seperti di kota itu, all is right with the city. Semuanya baik, semuanya teratur, semuanya tertata dengan baik. Dan saya tahu ini bukan perkara mudah. Saudara, sendirian mungkin hampir tidak ada artinya seperti meneteskan satu tetes air tawar ke tengah lautan. Tapi saudara, itu sebabnya Tuhan berfirman supaya kita menjadi tambah banyak dalam arti gereja harus menambahkan jumlah-jumlah jiwanya, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa baru, menjadikan semakin banyak orang-orang menjadi warga kerajaan Allah. Dan disitulah pengaruh kita sebagai kerajaan Allah itu semakin terasa dan berdampak. Saudara, gereja sebagai organisasi bisa melakukan hal yang lebih besar. GKY punya sekolah, punya PPMT, punya sekolah bahkan bagi orang-orang dengan kalangan yang ekonomi yang lebih lemah. Kita melihat bagaimana GKY sudah berbuat banyak. Tapi bagaimana dengan kita pribadi lepas pribadi? Saudara, kita mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa ini mungkin tidak perlu muluk-muluk. Saudara bisa mulai dengan apa? Menjadi tetangga yang baik untuk tetangga saudara. Untuk lingkungan di mana saudara hidup. Menjadi tetangga yang di mana tetangga saudara bisa bilang itu tetangga yang baik. Itu tetangga yang bisa dipercaya. Itu tetangga yang kalau ada apa-apa kita bisa andalkan. Kita harus jadi tetangga seperti itu. Kita saudara mengusahakan kesejahteraan bangsa ini dengan hal yang sederhana. Menjaga ketertiban, menjaga kebersihan lingkungan atau dimanapun kita hadir. Kita menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan itu. Mungkin bahkan kita menanam pohon sebisa mungkin di tempat di mana kita memang bisa menumbuhkan tanaman itu. Kita mungkin bisa memberdayakan mereka yang ekonominya lemah, yang miskin. Saudara mungkin bisa membuka ladang pekerjaan, lowongan pekerjaan kalau saudara ada pengusaha. Paling tidak saudara, kita belajar untuk melihat begitu banyak orang di tengah bangsa kita yang sungguh membutuhkan. Maka kita bisa membagi berkat kepada mereka mungkin tidak dalam jumlah besar. Kalau makan di restoran, saudara tinggalkan tip yang lumayan buat mereka. Biasakan, meskipun di bill-nya biasanya sudah ada service sekian persen berapa, tapi saudara tidak ada salahnya tambahkan untuk mereka yang biasa mereka kumpulkan, akan mereka bagi di antara waiter dan waiters di tempat kita makan itu. Paling tidak, mungkin kalau kita makan sederhana tinggalkan tip 10.000, makan yang lebih besar, tinggalkan tip yang lebih besar. Saudara kalau perlu kita ke airport, kemanapun di tempat di mana ada cleaning service di mall, saudara sekali-sekali berikan mereka sedikit uang. Mereka akan sangat menghargai apa yang kita bisa berikan. Kita nggak pernah tahu mungkin ketika mereka membersihkan kamar mandi di mall, di airport, dimanapun mereka sedang berpikir, bergumul anak mereka butuh uang untuk daftar sekolah, untuk beli buku, untuk beli seragam dan sebagainya. Kalau kita bisa memberikan sedikit untuk mereka, itu sangat berarti buat mereka. Kalau mereka bilang terima kasih Pak, itu sungguh-sungguh seringkali itu sesuatu yang begitu tulus, yang mereka tidak duga hari itu ada orang baik kepada mereka. Kalau saudara pesan makanan dari jasa pengantaran online, saudara tidak ada salahnya meninggalkan tip. Tiap kali saya pesan makanan, di situ aplikasi selalu ada apakah mau memberikan tip kepada driver ini, tinggalkan tip untuk mereka. Mungkin sekitar 10.000, 15, 20.000. Saya pernah pesan pizza yang begitu lamanya karena antrian yang luar biasa di toko pizza itu sampai 4 jam saya pesan baru datang. Untung saya pesannya awal-awal untuk makan malam dan saya berikan tip yang hampir sama dengan harga pizza itu karena saya pikir kasihan dia nunggu begitu lama nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara, mereka sangat menghargai apa yang bisa kita berikan yang mungkin mereka nggak pernah duga hari itu mereka membutuhkan dan kita membawa kesejahteraan bagi mereka. Kita membangun ekonomi bangsa ini mulai dengan membangun ekonomi orang-orang kecil di sekitar kita. Mungkin satu orang nggak berarti, tapi kalau banyak orang melakukan itu akan berarti sekali. Kita membawa kesejahteraan bagi bangsa kita dengan tertib lalu lintas di tengah jalan, di tengah lalu lintas Jakarta yang begitu banyak orang-orang sembrono yang tidak peduli nyawanya sendiri dan nyawa orang lain di tengah jalan. Kita membawa ketertiban lalu lintas itu. Saudara, kita juga berdoa bagi kota kita, bagi negara kita,
karena itu adalah peran seorang imam di tengah-tengah kota dan bangsa ini sebagai imam umat Allah. Maka saudara, Allah pasti punya rencana untuk memberkati kota ini, negara ini, bahkan Babel sekalipun yang penuh dengan kejahatan yang menjadi lambang setan. Di situ Allah mau umatnya membawa kesejahteraan di tengah-tengahnya. Orang-orang Yehuda, mereka harus menangkap rencana Allah bagi mereka dalam pembuangan di Babel yang berkata, make this your home. Tapi mereka harus ingat bahwa mereka tidak akan selama-lamanya di sana. Karena setelah genap waktunya, mereka akan kembali ke tanah asal mereka, ke tanah perjanjian mereka. Seperti yang kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan menjanjikan akan ada restorasi ke tempat asal mereka. Oleh sebab itu saudara, sikap yang paling tepat bagi mereka dan bagi kita juga ketika berada di satu tempat adalah hidup di tempat itu dengan totalitas. Tapi dengan mental apa? Mental duta besar, ambasador. Seorang duta besar, dia katakanlah duta besar Indonesia untuk Amerika, saudara. Maka dia akan pergi ke Amerika, dia akan engage dengan kehidupan orang-orang di sana, dia akan belajar budaya Amerika, bahasa Inggris Amerika, dia akan tinggal di sana, dan kemudian dia melakukan hubungan dengan bangsa itu mewakili bangsa Indonesia. Karena dia duta besar Indonesia. Sudah dia engage dengan kehidupan di Amerika sepenuhnya. Tapi dia membawa kepentingan Indonesia di Amerika. Dia meskipun hidup di Amerika, dia sebagai duta besar Indonesia tetap hidup dengan etika budaya Indonesia. Identitasnya meskipun dia adalah duta besar Amerika, tetapi dia warga negara Indonesia. Membawa nilai Indonesia ke Amerika. Itulah mentalitas duta besar. Maka saudara, kita adalah duta besar Allah dari kerajaan Allah. Kalau kita baca surat Paulus Filipi 3 ayat 20, dikatakan kewargaan kita, our citizenship, itu berada di surga, di dalam surga. Maka saudara, kita hidup di dunia ini dengan totalitas, tapi dengan mentalitas ambasador. Kita membawa nilai kerajaan Allah, kita membawa kepentingan kerajaan Allah, kita membawa agenda kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat di mana kita diutus tinggal di sana. Inilah sumbangsi kita sebagai warga negara Kristen. Saudara, dan kita harusnya tidak terkejut dengan pola ini kan? Kenapa? Karena ini tidak lain adalah pola Tuhan Yesus sendiri. Yesus datang dari surga ke dalam dunia yang berdosa. Itu jauh-jauh lebih tidak nyaman, lebih susah, lebih buruk situasinya daripada orang-orang Yehuda yang harus dipindahkan dari Yerusalem ke Babel. Tapi Kristus datang. Dia meninggalkan surga, lingkungan yang begitu indah. Dan dia datang ke dalam dunia yang berdosa. Firman Tuhan katakan, firman itu menjadi manusia. Dan Kristus di bumi ini mengusahakan kesejahteraan bagi manusia di bumi ini sampai semaksimal mungkin, sampai dia memberikan nyawanya. Demi nilai-nilai kerajaan Allah, dia dianiaya bahkan dibunuh, dan dia membawa kesejahteraan melalui kematiannya itu. Saudara, jikalau Kristus tidak mati bagi dunia ini, tidak ada shalom bagi dunia ini. Hanya karena Kristus mau datang dari the city of God ke the city of man dan mati demi nilai-nilai the city of God itu, maka ada shalom bagi kita di the city of man ini. Saudara, itulah dampak orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Dan saudara, pola seperti ini sangat dimengerti oleh orang-orang Yahudi seumur hidup mereka, sepanjang sejarah mereka. Saudara, pada awal abad 20 itu ada sekelompok orang-orang Yahudi yang mengungsi dari Eropa Timur ke Amerika. Di Eropa Timur mereka mengalami banyak penganiayaan, bahkan pembantaian. Kalau kita melihat seperti di Rusia, di Polandia, begitu banyak mengejar orang Yahudi dan membunuh mereka. Dan kemudian sekelompok orang Yahudi mereka mengungsi ke Amerika, mereka sampai di New York dan tinggal di Lower East Side bagian New York itu. Saudara, daripada mereka mengeluh, meskipun mereka hidup dalam kemiskinan sebagai pengungsi, mereka didiskriminasi sebagai pengungsi, mereka tinggal di daerah yang sangat padat,
begitu sulitnya, tapi daripada mereka mengeluh, mereka merasa pahit dan mengisolasi diri, mereka kemudian apa? Membangun New York itu, membangun New York City itu. Saudara, kalau kita lihat dalam sejarah, kemudian mereka memulai sekolah-sekolah yang bagus di New York City. Mereka mendirikan community centers, mereka mendirikan rumah sakit yang bagus. Saudara, hari ini di New York, di Chicago itu ada satu jaringan rumah sakit besar, Mount Sinai Hospitals, itu dibangun oleh orang-orang pengungsi dari Eropa Timur ini yang ke New York pada waktu itu, di awal abad ke-20. Hari ini Mount Sinai itu menjadi rumah sakit yang sangat berperan membangun struktur kesehatan masyarakat di Amerika, khususnya New York dan Chicago, dua kota besar itu. Orang-orang pengungsi dari Eropa Timur ini mereka terlibat dalam bisnis, seni, sains. Saudara, kalau kita belajar, kita akan menemukan penemu vaksin polio itu adalah salah satu keturunan dari pengungsi ini, Jonas Salk. Dia adalah seorang ahli kesehatan yang keturunan Yahudi yang kemudian mengungsi ke New York ini. Kita mengenal nama Leonard Bernstein, seorang komposer, seorang konduktor yang begitu luar biasa. Dia adalah keturunan pengungsi Amerika yang datang ke New York pada waktu itu. Mereka mengadvokasi keadilan sosial, mereka mengadvokasi suasana kerja yang lebih baik bagi buruh, sehingga membangun ekonomi New York bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi bagi begitu banyak orang Amerika. Dan ketika orang-orang Yahudi itu mencari kesejahteraan bagi New York, maka mereka pun semakin sejahtera. Anak-anak mereka bisa sekolah dengan baik, situasi mereka makin stabil, dan bahkan mereka menjadi sukses jaya di tanah di mana mereka mengungsi di New York City. Saudara, disinilah kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mengungsi meskipun sebagai orang-orang yang tidak diharapkan datang ke New York, tapi mereka membangun New York dan peran mereka, efek dampak mereka masih begitu dirasakan sampai hari ini. Saudara, umat Allah ketika mereka ada di satu tempat yang tidak disukai, yang tidak nyaman, yang tidak enak, mereka bukannya menarik diri, mereka bukannya apatis, mereka bukannya mengeluh dan berharap kapan ini lewat apa atau kapan aku bisa pindah. Tapi mereka harus aktif mencari kebaikan, kesejahteraan bagi tempat di mana mereka berada. Apalagi kita yang mempunyai shalom dari Kristus, yang begitu dibutuhkan, yang tidak ada yang lebih dibutuhkan selain shalom Kristus itu ada pada kita. Maka hendaklah sudah kita mengusahakan shalom bagi Jakarta, bagi kota-kota lain, bagi Indonesia ini. Karena kita berasal dari the city of God. Ada dua kota, saudara. Kota Allah dan kota manusia. Yesus datang dari kota Allah ke kota manusia, mengusahakan kesejahteraan kota manusia ini sampai memberikan nyawanya. Supaya kesejahteraan itu dialami, dinikmati, bukan hanya menjadi sesuatu yang membawa kenyamanan secara fisik material, tapi juga jiwa hidup kita yang berdampak kekal. Dan saudara, shalom seperti itu, kesejahteraan seperti itulah yang Allah mau kita bawa ke tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Bersyukur Tuhan mau pakai kami, bangsa ini, di tengah-tengah bangsa ini. Kami yang kecil, kami yang mungkin kalau melakukan sesuatu tidak terlalu berdampak. Namun biarlah Tuhan jadikan kami berani, Tuhan jadikan kami orang-orang yang bertekad untuk membawa kesejahteraan bagi kota kami, Jakarta, mungkin kota lain juga. Tapi bagi bangsa ini, negeri yang besar ini, Indonesia, biarlah Tuhan kami ikut membangun dengan apa yang kami bisa kerjakan. Karena Engkau bukan kebetulan menempatkan kami di sini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa. Amin.